Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti perkebunan karet Cikidang, Sukabumi. Udara lembab, sunyi, hanya terdengar langkah kaki Dadan Supriyatna dan putranya, Raka, yang sedang mencari madu hutan. Tapi ketenangan pagi berubah mencekam ketika anjing pemburu mereka menggonggong liar, menuntun ke semak belukar di tepi sungai kecil. Dadan menyingkap daun-daun basah, dan tubuh seorang wanita muda terbujur kaku di bawah pohon karet. Tak sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Wajahnya rusak, membiru, dingin. Seolah alam sendiri menahan napas. Dadan terpaku, darahnya beku. Siapa gadis ini? Dan siapa yang tega membuangnya di tempat sunyi seperti ini? Tak lama setelah laporan diterima, belasan mobil polisi melaju menembus jalan berbatu menuju perkebunan karet Cikidang. Pagi itu, suasana Sukabumi yang biasanya tenang mendadak berubah tegang. Warga desa berdiri di pinggir jalan, berbisik pelan, mencoba menerka-nerka siapa perempuan malang yang ditemukan tanpa busana di tengah hutan. Di bawah koordinasi Kompol Hendra Saputra, garis polisi segera dibentangkan melingkari area yang nyaris tidak pernah dikunjungi manusia. Rumput masih basah, tanah becek bekas hujan malam. Tim Inafis mulai bekerja dalam diam. Setiap langkah mereka diatur agar tidak merusak jejak sekecil apapun. Bau busuk mayat bercampur aroma getah karet menyengat di udara, menciptakan atmosfer yang sulit dilupakan. Perhatikan arah kepala korban. Ini bukan posisi jatuh alami, ujar salah satu penyidik forensik. Nadia, korban, terbaring terlentang dengan tangan sedikit terangkat, seperti sempat berusaha melindungi diri. Tapi anehnya, di sekitar tubuhnya tak ditemukan tanda-tanda perlawanan. Tak ada tanah tergali, tak ada rumput terinjak. Seolah-olah pelaku datang, meletakkan tubuh itu dengan hati-hati, lalu pergi tanpa jejak. Sementara itu, Kompol Hendra berdiri beberapa meter dari lokasi, memandangi TKP yang begitu sunyi. Ia sudah menangani banyak kasus pembunuhan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Orang ini tahu persis apa yang dia lakukan, gumamnya pelan. Cara mayat diletakkan, kebersihan lokasi, dan tidak ditemukannya benda pribadi korban menunjukkan perencanaan matang. Ini bukan kejahatan spontan. Tim dokumentasi memotret setiap sudut. Di antara dedaunan, mereka menemukan serpihan kecil seperti serat kain, dan satu bekas roda mobil yang samar di tanah berlumpur. Tak banyak, tapi cukup untuk menjadi petunjuk awal. Dari bentuk tapaknya, forensik memperkirakan kendaraan berjenis sedan, mungkin warna gelap. Sementara itu, warga yang menonton dari kejauhan semakin ramai. Beberapa ibu menutup mulutnya dengan tangan, ngeri melihat tubuh wanita malang itu diangkut ke dalam kantong jenazah. Suara sirine ambulans memecah keheningan pagi. Anak-anak menatap dengan mata besar, sementara para pria hanya bisa menggeleng pelan. Di desa kecil seperti ini, kasus pembunuhan adalah sesuatu yang nyaris tak pernah terjadi. Saat jenazah dibawa pergi, Kompol Hendra sempat menatap sekeliling barisan pohon karet tinggi menjulang, kabut menari di antara batang-batang hitam. Tempat ini seolah menyimpan rahasia, katanya lirih. Di balik kesunyian hutan, ia yakin ada cerita kelam yang harus diungkap. Beberapa jam kemudian, di laboratorium forensik Polda Jawa Barat, tim dokter mulai melakukan autopsi. Sementara di ruang penyelidikan, data-data awal disusun, peta lokasi dibentangkan di dinding, dan satu pertanyaan besar mulai menghantui semua orang di ruangan itu. Siapa wanita itu, dan siapa yang cukup keji untuk menyingkirkan nyawanya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Di ruang autopsi Rumah Sakit Bayangkara Bandung, aroma formalin menyengat memenuhi udara. Tubuh wanita muda yang ditemukan di Cikidang kini terbaring di atas meja logam dingin, diterangi cahaya lampu putih yang tajam. Di sekelilingnya, tim forensik bekerja dengan ketelitian mutlak. Setiap goresan, setiap luka, setiap warna kulit menjadi bahasa yang harus diterjemahkan untuk mengungkap kebenaran. Dokter forensik Dekartika Sasmita, yang sudah 20 tahun menangani kasus serupa, menarik napas dalam sebelum membuka hasil pemeriksaan awal. Korban mengalami trauma hebat di bagian kepala belakang, ujarnya pelan sambil menunjukkan foto hasil röntgen. Luka ini tidak bisa disebabkan oleh jatuh biasa. Ada retakan tulang tengkorak akibat benturan benda tumpul besar. Di wajah korban terlihat memar di pipi dan pelipis kanan, dengan sisa darah kering di bawah kuku. Artinya, ia sempat berusaha bertahan,
mungkin sempat memegang atau mencakar pelaku. Namun anehnya, tidak ada tanda paksaan seksual, seperti yang banyak diduga publik. Setelah foto TKP tersebar di media sosial, korban kemungkinan besar sudah tak bernyawa ketika ditelanjangi. Waktu kematian sekitar 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Lanjut Dr. Rika, suhu tubuh dan proses pembusukan menunjukkan korban dibuang tidak lama setelah tewas. Pelaku tampaknya tahu cara menutupi bau, karena tubuh ditemukan jauh di dalam hutan, di area lembab dan tertutup. Kompol Hendra Saputra, yang turut hadir di ruang forensik, menatap hasil laporan sementara itu dengan wajah serius. Ia tahu, kebenaran selalu dimulai dari tubuh korban. Setiap luka adalah cerita, setiap jejak adalah suara yang harus didengar. Ia memperhatikan bagian tangan korban, kuku terawat, cat kuku warna nude, dan sebuah bekas gelang di pergelangan kiri. Sesuatu yang tampak sepele, tapi menunjukkan korban bukan orang biasa. Di sudut ruangan, seorang anggota tim Inavis membawa tas plastik berisi barang temuan dari TKP. Tidak ada identitas, tidak ada perhiasan, tidak ada pakaian, lapornya. Tapi kami menemukan serat kain halus yang kemungkinan berasal dari sarung tangan atau pakaian pelaku. Serat itu akan dikirim ke laboratorium pusat untuk dibandingkan dengan database nasional. Sementara pemeriksaan berlanjut, rumor di luar sudah menyebar luas. Media lokal mulai menulis judul-judul sensasional. Wanita muda ditemukan tanpa busana di Sukabumi korban artis. Tekanan terhadap pihak kepolisian meningkat tajam. Namun Kompol Hendra menolak tergesa-gesa. Kami tidak akan berspekulasi. Fakta harus berbicara dulu, katanya, dalam konferensi singkat di depan wartawan. Sore itu, setelah hampir 10 jam pemeriksaan, tim forensik menyimpulkan laporan awal, korban perempuan usia sekitar 25-30 tahun. Luka mematikan di kepala akibat benda tumpul. Tidak ada indikasi perampokan. Motif kemungkinan emosional atau personal. Satu kalimat di akhir laporan membuat ruangan sunyi sesaat. Pelaku kemungkinan mengenal korban dengan sangat baik. End quote. Kompol Hendra menatap tubuh korban sekali lagi sebelum menutup tirai autopsi. Dalam hati, ia tahu ini bukan pembunuhan acak. Ini kejahatan yang lahir dari emosi paling gelap manusia. Hasil tes DNA memastikan korban adalah Nadia Ayu Prameswari, aktris muda berusia 27 tahun. Wajah yang dulu menghiasi layar kaca kini terbujur kaku di meja autopsi. Dalam hitungan jam, berita itu mengguncang seluruh negeri. Di media sosial, tagar Justice for Nadia menyala di mana-mana. Ribuan pesan doa mengalir, tapi di baliknya, desas-desus pun muncul tentang asmara terlarang, dendam, bahkan tangan-tangan berkuasa. Publik menuntut jawaban, sementara polisi bekerja di bawah tekanan besar. Di hadapan kamera, Kompol Hendra Saputra menatap tajam dan berkata pelan, "Kami tidak mencari sensasi, kami mencari kebenaran." Dan sejak hari itu, kasus ini bukan lagi gosip hiburan, tapi menjadi simbol keadilan yang ditunggu jutaan mata. Di mata publik, Nadia Ayu Prameswari adalah lambang kesuksesan muda. Cantik, populer, hidup bergelimang kemewahan. Setiap unggahan di media sosialnya tampak seperti potret kebahagiaan sempurna, makan malam di restoran mahal, liburan ke Bali dengan gaun putih yang menawan, foto selfie di depan mobil sport berwarna merah metalik. Senyumnya selalu tampak tulus, seolah hidupnya tak pernah mengenal sedih. Namun di balik layar, dunia Nadia jauh berbeda. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah mewah, 4 lantai di Sentul City, Bogor, kawasan elit dengan pemandangan pegunungan. Rumah itu tampak megah dari luar, tapi di dalamnya sunyi, nyaris tanpa suara. Tetangga jarang melihat Nadia keluar, kecuali ketika ia memesan makanan lewat kurir atau menerima paket busana dari butik langganannya. Sore-sore, ketika matahari tenggelam di balik bukit, Nadia sering duduk di balkon memandangi langit. Ponselnya selalu di tangan. Ada kalanya ia tersenyum kecil membaca pesan, tapi tak jarang wajahnya menegang, matanya kosong menatap jauh. Beberapa kali, penjaga kompleks melihat ia berbicara dengan seseorang lewat mobil hitam yang berhenti hanya sebentar di depan gerbang. Mobil itu tak pernah masuk, hanya berhenti, lalu pergi tergesa. Bagi dunia luar, itu mungkin tak berarti apa-apa. Tapi bagi seorang perempuan muda yang hidup sendirian di puncak karier, tanda-tanda seperti itu
seringkali menyimpan rahasia besar. Dari keterangan teman-teman dekatnya di lokasi syuting, belakangan Nadia tampak berbeda. Ia sering datang terlambat, tampak kelelahan, dan kehilangan semangat. Dia seperti punya beban, kata salah satu rekan aktrisnya kepada penyidik. Kalau diajak ngobrol, senyumnya ada, tapi matanya enggak ikut tersenyum. Kehidupan selebritas di Jakarta memang kejam. Di balik sorotan kamera, ada tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Nadia tahu itu. Ia berjuang keras menjaga citranya agar tetap bersinar. Tapi di antara endorsement dan jadwal syuting padat, ada perasaan kosong yang tak bisa diisi oleh barang mewah atau popularitas. Beberapa hari sebelum ia hilang, Nadia sempat mengunggah sebuah status di akun pribadinya. Badai pasti berlalu. Yang tersisa hanyalah kekuatan. Banyak penggemarnya mengira itu hanya caption motivasi. Tapi bagi yang peka, kata-kata itu terasa seperti pertanda, semacam bisikan dari seseorang yang sedang menyembunyikan luka. Kompol Hendra Saputra memerhatikan unggahan itu berulang kali saat menyusun berkas kasus. Ia tahu, postingan sederhana bisa jadi kunci. Kadang, korban meninggalkan pesan terakhir tanpa sadar, katanya pada tim. Kita hanya perlu membaca di antara baris-barisnya. Dan memang, di balik setiap foto glamor Nadia, ada jejak bayangan seseorang yang selalu memberi komentar singkat, misterius, dan tak dikenal di setiap postingannya. Akun itu kini menjadi salah satu fokus penyelidikan. Malam 14 Maret 2024, langit Sentul City diselimuti hujan tipis. Jalanan perumahan tampak sepi, hanya sesekali lampu mobil lewat di kejauhan. Di rumah besar bernuansa putih di ujung kompleks, Nadia Ayu Prameswari baru saja pulang dari lokasi syuting di kawasan Depok. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 22.10. Ia menaruh tas di sofa, menatap cermin besar di dinding, lalu menghela napas panjang. Ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak tersimpan di kontak. Nadia sempat ragu, namun akhirnya menjawab. Percakapan singkat, kurang dari 1 menit. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan orang di seberang sana. Tapi wajah Nadia setelah menutup telepon berubah tegang. Matanya kosong seperti menahan sesuatu yang berat. 10 menit kemudian, sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal, hanya berisi kalimat pendek, kita perlu bicara. Malam ini, ia menatap layar ponselnya lama, seolah sedang menimbang-nimbang antara takut dan berani. Setelah itu Nadia berjalan ke dapur, meneguk segelas air, lalu berdiri di balkon menatap langit. Dari luar, sinar lampu rumahnya tampak temaram, menciptakan siluet dirinya yang sendirian di balik kaca. Sekitar pukul 22.50, seorang tetangga di seberang jalan, Bu Rini, mendengar suara keras dari arah rumah Nadia seperti pertengkaran antara 2 orang. Suara wanita meninggi, disusul suara benda jatuh. Bu Rini hendak keluar, tapi urung. Saya kira cuma tamu atau kru syuting, ujarnya kemudian kepada polisi. Namun 15 menit setelah itu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah mobil, sedan hitam keluar dengan kecepatan tinggi dari gerbang rumah Nadia. Plat nomor tidak sempat terbaca jelas, tapi ia yakin mobil itu tidak pernah terlihat di kompleks sebelumnya. Keesokan paginya, pintu rumah Nadia masih tertutup rapat. Tidak ada aktivitas. Kurir yang datang mengantarkan paket hanya meninggalkan barang di depan pagar. Hari berlalu tanpa kabar, hingga keluarga melapor bahwa Nadia hilang sejak malam 14 Maret. Di ruang penyidik, Kompol Hendra Saputra dan tim forensik digital menelusuri catatan ponsel Nadia. Data dari operator menunjukkan sinyal terakhir berada di rumahnya pada pukul 22.34, tepat sebelum ponsel itu tiba-tiba tidak aktif. Tidak ada pergerakan selanjutnya. Hanya satu pesan terakhir yang berhasil diselamatkan dari server pesan yang sama. Kita perlu bicara. Malam ini, Hendra menatap layar komputer, lalu bergumam pelan. Dia sudah tahu siapa yang akan datang malam itu. Tak ada tanda perampokan, tak ada pintu yang didobrak. Berarti orang itu dikenal baik oleh korban. Malam itu di rumah Nadia, mungkin terjadi lebih dari sekadar pertengkaran. Mungkin ada rasa kecewa yang memuncak, pengkhianatan yang terbuka, atau dendam yang lama dipendam. Tapi satu hal pasti, setelah pukul 23.00 malam itu, Nadia Ayu Prameswari tidak pernah terlihat hidup lagi. Sore itu, 2 hari setelah pengumuman identitas korban, Kompol Hendra Saputra memimpin timnya menuju Sentul City,
tempat Nadia terakhir kali terlihat hidup. Rumah megah itu kini dipasangi garis polisi kuning. Halaman depan masih dipenuhi wartawan yang berharap bisa mendapatkan gambar eksklusif. Tapi di balik pagar, keheningan menyelimuti setiap sudut rumah seolah waktu berhenti di malam 14 Maret itu. Petugas forensik digital menyisir ruangan demi ruangan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang. Semua tampak rapi, bahkan terlalu rapi, seolah seseorang membersihkannya setelah kejadian, ujar salah satu penyidik. Di lantai dekat pintu utama, ditemukan noda kecil berwarna kecoklatan. Tes awal menunjukkan kemungkinan besar itu adalah darah manusia. Kompol Hendra berjalan keluar, menemui Burini, saksi yang tinggal tepat di seberang rumah korban. Wanita parubaya itu tampak gugup, tangannya gemetar memegang cangkir teh. Saya ingat betul malam itu, Pak. Sekitar jam 11, saya dengar suara perempuan berteriak marah dari rumah itu. Nada suaranya tinggi sekali, seperti sedang bertengkar hebat, ucapnya. Apakah Anda tahu siapa yang datang malam itu? Tanya Hendra pelan. Burini menggeleng. Saya tidak berani keluar, tapi beberapa menit kemudian, saya lihat lampu rumah tiba-tiba mati. Lalu ada mobil sedan hitam keluar cepat sekali. Saya sempat lihat. Warnanya seperti hitam metalik, dan ada lampu belakangnya sedikit retak di sisi kanan. Keterangan itu langsung dicatat dengan teliti. Tim segera menyebarkan pencarian terhadap semua mobil sedan hitam yang terekam kamera kompleks malam itu. Namun hasil awal nihil. Tidak ada kamera CCTV di depan rumah Nadia, dan kamera jalan utama dalam posisi rusak akibat hujan beberapa hari sebelumnya. Tapi bagi Kompol Hendra, satu detail penting dari kesaksian Burini tidak bisa diabaikan. Lampu belakang retak. Itu bukan hal yang mudah diperbaiki atau disembunyikan. Ia yakin, jika mobil itu masih berkeliaran, mereka akan menemukannya. Malam itu, di ruang penyelidikan, tim menganalisis ulang setiap potongan video dari CCTV perumahan sekitar. Setelah berjam-jam memeriksa, seorang anggota muda berseru, "Pak, saya menemukan sesuatu." Di layar tampak gambar buram dari kamera proyek perumahan yang letaknya hampir 1 km dari rumah korban. Sebuah sedan hitam terlihat melintas pada pukul 23.045 malam. Meskipun resolusinya rendah, 3 digit terakhir plat nomor terlihat samar. 241. Itu cukup untuk membuka pintu baru. Hendra menatap layar itu dengan tatapan tegas. Kita kejar mobil itu. Siapapun pemiliknya, dia adalah kunci untuk mengungkap siapa yang datang malam itu. Di luar, hujan kembali turun, membasahi halaman rumah Nadia, yang kini hanya tinggal bayangan. Di balik kaca jendela yang tertutup tirai, polisi tahu di tempat itu, sebuah rahasia besar masih berdiam, dan sedan hitam itu adalah hantu yang membawa jawabannya. Ruang forensik digital Polda Jawa Barat malam itu dipenuhi cahaya biru dari puluhan layar monitor. Tim penyidik bekerja tanpa henti. Mata mereka menatap deretan video buram dari CCTV, berbagai titik di sekitar Sentul City dan jalur menuju Sukabumi. Di tengah tumpukan data itu, Kompol Hendra Saputra berdiri tegak dengan secangkir kopi dingin di tangan. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat jejak pelaku hilang selamanya. Perbesar bagian plat nomornya. Perintah Hendra. Operator menekan beberapa tombol, dan angka samar 2021 muncul sedikit lebih jelas. Kita cocokkan dengan database kendaraan di wilayah Bogor dan Jakarta. Tambahnya, sistem mulai memproses. Ratusan hasil keluar di layar, sebagian mobil dinas, sebagian milik pribadi, tapi tak satu pun memiliki pola gerak mencurigakan di malam kejadian. Namun penyelidikan tak berhenti di situ. Tim lalu memeriksa CCTV jalan tol Jagorawi, arah Jakarta Bogor. Sekitar pukul 00.15, sebuah sedan hitam dengan plat B1824 terekam melintas di gerbang tol Sentul menuju arah selatan. Kamera tak menangkap wajah pengemudi, tapi lampu belakang kanan mobil itu tampak retak sama persis seperti yang disampaikan saksi Burini. Temukan kemana mobil ini pergi setelah itu, ujar Hendra mantap. Mereka melacak rekaman berikutnya dari CCTV di gerbang tol Ciawi, lalu di jalur menuju Cikidang. Mobil itu terekam di 3 titik berbeda dengan jeda waktu yang masuk akal. Pola pergerakannya jelas, meninggalkan rumah korban, menuju lokasi pembuangan mayat. Andra menatap layar lekat-lekat. Dia tahu daerah itu. Ini bukan pelaku yang asal lewat.
Dia memilih lokasi terpencil dan minim kamera. Logika itu mengarah pada seseorang yang memiliki perencanaan matang, bukan pembunuh spontan. Sementara itu, tim lain bekerja menganalisis data sinyal ponsel di sekitar rumah Nadia malam kejadian. Mereka menemukan satu nomor asing yang sempat aktif di area rumah korban antara pukul 22.30-23.00, lalu bergerak ke arah selatan dan mati total setelah lewat tengah malam. Nomor itu terdaftar atas nama perusahaan swasta Nusantara Kreatif Media, sebuah nama yang membuat Hendra menatap serius. Perusahaan itu cukup terkenal di Jakarta, bergerak di bidang produksi hiburan dan iklan. Tapi mengapa sinyal ponsel perusahaan itu muncul di lokasi pembunuhan seorang artis muda? Hubungkan semua data. Kita mulai dari sini, perintahnya. Menjelang dini hari, tim digital berhasil merekonstruksi rute lengkap mobil misterius itu. Dari rumah korban di Sentul, mobil melaju ke arah Cikidang, berhenti di titik yang sama dengan lokasi mayat ditemukan, lalu bergerak kembali ke arah utara. Di tengah perjalanan, kendaraan sempat terekam di dekat Cisarua, di depan sebuah tempat cuci mobil 24 jam. Dia mencuci mobilnya setelah membuang mayat, ujar Hendra pelan. Semua petunjuk mulai bersatu seperti potongan puzzle. Hendra berdiri, menatap peta besar di dinding ruangan. Sekarang kita hanya butuh satu hal. Siapa pemilik mobil ini? Senyap sesaat, operator mengetik cepat, dan nama yang muncul di layar membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Pemilik terdaftar, Maya Kartika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penelusuran keuangan membuka rahasia gelap. Selama 2 tahun terakhir, Nadia Ayu rutin menerima transfer miliaran rupiah dari Nusantara Kreatif Media, perusahaan milik Rendy Santoso. Dana itu disamarkan sebagai proyek promosi, dan laporan keuangannya ditandatangani langsung oleh istrinya, Maya Kartika. Di saat yang sama, hasil analisis GPS memperlihatkan rute mobil milik Maya pada malam kejadian. Kebayoran Baru rumah Nadia di Sentul City Perkebunan Cikidang, tempat cuci mobil 24 jam di Cisarua, kembali ke rumah. Setiap menit perjalanan cocok dengan waktu kematian korban. Bukti digital, finansial, dan saksi lapangan kini bersatu dalam satu garis lurus. Semua mengarah pada Maya Kartika. Bagi Kompol Hendra Saputra, inilah momen kebenaran. Ia menatap layar GPS yang berkelip, lalu berkata lirih, tak ada lagi kebetulan, yang tersisa hanyalah niat dan perencanaan. Di rumah megahnya di Kebayoran Baru, Maya Kartika menatap layar laptop dengan tangan bergetar. Angka-angka keuangan yang ia susun sendiri berubah menjadi pisau yang menusuk hati. Uang perusahaan mengalir ke rekening Nadia Ayu. Ia mencoba menyangkal. Tapi setiap kali melihat foto sang aktris muda tersenyum dengan kalung berlian baru, amarah itu tumbuh. Malam-malamnya sunyi, suaminya semakin jarang pulang, dan kepercayaannya perlahan mati. Puncaknya datang di kantor, ketika ia melempar setumpuk dokumen ke arah Rendy Santoso. Kau pakai uangku untuk membiayai dia, teriaknya dengan suara bergetar. Rendy hanya menjawab datar, kau tidak akan mengerti. Kalimat itu menghancurkan sisa hatinya. Malam itu, Maya berhenti menangis. Ia tak lagi memohon, tak lagi menunggu. Di dalam dirinya, hanya tersisa satu kata yang menggema seperti mantra gelap. Balas. Siang itu, 22 Maret 2024, suasana di kantor Nusantara Kreatif Media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, tampak seperti biasa. Karyawan sibuk di depan komputer, telepon berdering, suara printer berdengung di sudut ruangan. Tak seorang pun menyadari bahwa hari itu, rutinitas mereka akan berubah menjadi adegan yang mereka hanya lihat di berita. Di luar gedung, 6 mobil hitam tanpa tanda resmi berhenti serentak. Dari dalamnya turun belasan polisi berpakaian preman. Di barisan paling depan, Kompol Hendra Saputra berjalan cepat. Wajahnya dingin tapi fokus. Ia memegang map berisi surat perintah penangkapan hasil penyelidikan yang tak bisa dibantah lagi. Target di lantai 3, ruang akuntansi, ujar salah satu anggota. Lift naik perlahan, udara di dalam terasa berat. Detak jantung setiap orang terdengar jelas di kepala mereka. Saat pintu terbuka, pandangan pertama langsung tertuju pada sosok perempuan yang duduk tenang di depan laptop Maya Kartika. Ia mengenakan setelan kerja warna krem, rambut disanggul rapi, jari-jarinya menari di keyboard. Ibu Maya Kartika, suara tegas Kompol Hendra memecah keheningan. Maya menatap ke arah suara itu, lalu mengangkat alis sedikit. Ya, saya,
Jawabnya ikut kami datar. ke kantor. Kami dari Polda Jawa Barat. Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Nadia Ayu Prameswari. Ini surat perintahnya. Beberapa karyawan yang mendengar langsung berhenti bekerja. Ruangan mendadak sunyi. Hanya terdengar dengung pendingin ruangan. Semua mata tertuju pada Maya. Tapi alih-alih panik, ia justru menatap lurus ke arah Kompol Hendra. Wajahnya tanpa ekspresi. Kalau memang itu sudah waktunya, katanya pelan, silakan. Ia menutup laptopnya, melepas kacamata, lalu berdiri. Ketika dua poluan mendekat untuk memasang borgol, Maya mengangkat tangannya sendiri tanpa perlawanan sedikit pun. Dalam diam, ia berjalan melewati rekan-rekan kerjanya yang hanya bisa menatap dengan wajah syok dan ketakutan. Tak ada teriakan, tak ada air mata, hanya keheningan yang menekan dada semua orang di ruangan itu. Di dalam mobil polisi, Maya duduk tegak, matanya menatap keluar jendela, menyaksikan kota Jakarta meluncur mundur di balik kaca. Ia tidak berbicara satu kata pun, tapi di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja cepat. Barangkali ia sudah menyiapkan diri sejak lama, mungkin bahkan sejak malam ia menyingkirkan jenazah Nadia. Sore itu, saat ia dibawa ke ruang interogasi Polda Jawa Barat, Kompol Hendra duduk berhadapan langsung dengannya. Di atas meja, tumpukan foto, hasil autopsi, data GPS, dan bukti transaksi keuangan tertata rapi. Semua bukti mengarah pada Anda, kata Hendra pelan namun tegas. Maya hanya menatapnya, tanpa rasa takut. Kalau begitu, ujarnya tenang, tidak ada gunanya saya menyangkal. Oh, ia menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke mata penyidik. Saya akan ceritakan semuanya, dari awal, dan dari bibir yang dingin itu, kisah pembunuhan Nadia Ayu Prameswari akhirnya mulai terurai. Ruang sidang pengadilan negeri Bogor penuh sesak. Kursi pengunjung dipenuhi wartawan, aktivis, dan warga yang sejak awal mengikuti kasus pembunuhan Nadia Ayu Prameswari. Di barisan depan, keluarga korban duduk diam. Wajah mereka tegang menunggu putusan yang akan menentukan akhir dari tragedi panjang ini. Di kursi terdakwa, Maya Kartika berdiri dengan wajah tenang. Tak ada riasan, tak ada kilau kemewahan yang dulu melekat padanya. Ia mengenakan baju putih sederhana, rambutnya diikat rapi. Di hadapan majelis hakim, ia menundukkan kepala, sesekali menatap kosong ke arah lantai. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara lantang. Semua bukti dari data GPS, laporan keuangan, hingga pengakuan terdakwa membentuk satu garis lurus tanpa celah. Tindakan terdakwa menunjukkan perencanaan matang, kesadaran penuh, dan upaya sistematis menutupi kejahatan. Ujar jaksa, perbuatan ini memenuhi unsur pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Suasana ruang sidang membeku. Hanya suara pena hakim yang terdengar ketika ia menulis catatan terakhir sebelum membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan semua keterangan, bukti, serta pengakuan terdakwa, ucapnya perlahan, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Maya Kartika. Ruangan seketika sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada seruan. Hanya suara isak pelan dari sudut tempat duduk keluarga Nadia. Maya memejamkan mata, menarik napas panjang. Di pipinya tak ada air mata, hanya kelelahan panjang dari seorang wanita yang kehilangan arah. Ketika hakim menutup sidang, ia menunduk dan berbisik pelan. Saya hanya ingin tenang, meski sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, media nasional menyorot kasus ini sebagai tragedi cemburu berdarah di dunia hiburan. Publik terbelah antara simpati dan kemarahan. Ada yang menganggap Maya sebagai monster, tapi ada juga yang melihatnya sebagai korban dari sistem yang dingin dan dunia yang terlalu menuntut kesempurnaan. Namun di atas semua itu, hukum tetap berdiri tegak. Kompol Hendra Saputra, dalam konferensi pers terakhirnya, menatap kamera dan berkata, tak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan mengambil nyawa orang lain. Cemburu, dendam, atau rasa sakit hati, semua itu bukan pembenaran. Keadilan bukan milik perasaan, tapi milik hukum. Ucapan itu menggema di ruang berita, menutup bab gelap yang menyita perhatian publik selama berminggu-minggu. Kasus Nadia Ayu Prameswari dan Maya Kartika menjadi peringatan pahit bahwa di balik cinta bisa tumbuh kebencian, dan di balik kemewahan bisa bersembunyi kehancuran. Setiap manusia,
bisa kehilangan kendali bila dikuasai amarah dan rasa memiliki yang buta. Jangan biarkan emosi mengambil alih akal sehat, karena sekali darah tumpah, tidak ada jalan kembali. Dengan berakhirnya kisah ini, keadilan memang telah ditegakkan tapi meninggalkan luka yang tak akan pernah hilang. Dan seperti setiap tragedi manusia, pelajarannya selalu sama. Hidup terlalu berharga untuk dihancurkan oleh kemarahan.